Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Bertemu lagi di Philip Morning Miracle edisi Rabu, 20 April 2022. Seperti biasa untuk memulai webinar pagi hari ini, kita coba ulas sedikit mengenai penutupan indeks harga saham gabungan yang ditutup melemah 1,05% setelah adanya keputusan Bank Sentral Indonesia atau Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate di kisaran 3,5% akibat dari atau ditujukan untuk mensupport ekonomi Indonesia. Rate yang tidak berubah tersebut dinilai oleh beberapa pelaku pasar sebagai ancaman di tengah potensi kenaikan suku bunga The Fed lebih cepat dari perkiraan semula. Di bursa Asia, Nikkei terpantau menguat 0,69%, sedangkan Hang Seng terpantau melemah 2,28%, sedangkan straight time menguat tipis 0,16%. Kemudian dari FTSE dan juga DAX, kompak melemah 0,20% dan 0,07% pada perdagangan yang ditutup malam tadi. Setelah adanya pernyataan dari International Monetary Fund atau IMF yang merevisi ya atau yang menyebutkan bahwa global economic recovery akan lebih lambat signifikan daripada proyeksi sebelumnya akibat dari konflik geopolitik antara dua negara Rusia Ukraina yang menyebabkan benua Eropa sendiri juga dilanda ancaman perlambatan ekonomi. Global GDP diharapkan tumbuh 3,6% di tahun 2022 atau di downgrade dari level 4,4% pada proyeksi sebelumnya. Dow Jones, S&P, dan juga Nasdaq atau tiga indeks utama Wall Street kompak menguat dengan penguatan terbesar tercatat pada Nasdaq 2,15%, disusul oleh S&P 500 sebesar 1,6 keuangan emiten yang melampaui sebagian ekspektasi dari para pelaku pasar, sehingga hal ini menjadi satu energi ya di tengah adanya kekhawatiran inflasi atau kenaikan inflasi yang sebelumnya terjadi. Ditambah lagi adanya salah satu dari anggota The Federal Reserve yang lebih memberikan angin atau pernyataan dovish terhadap interest rate decision. Dari bursa komoditas, WTI dan juga Brent terpantau pagi hari ini menguat tipis 0,53% dan 0,69% dapat dikatakan karena sebelumnya oil price khususnya WTI ya kita bisa pantau juga sempat turun 5% akibat dari proyeksi IMF yang memangkas economic growth forecast atau forecast proyeksi ya pertumbuhan dari ekonomi dunia. Batu bara terpantau menguat di perdagangan pagi hari ini 4,97% untuk kontrak bulan Maret menjadi atau ke level 336 US dollar per metric ton. Kemudian untuk perdagangan pagi hari ini, indeks harga saham gabungan kami rasa memiliki potensi bullish moderate dengan rentang support dan juga resisten berada di kisaran 7.165 dan 7.260. Berikutnya ada berita korporasi, di mana yang pertama kita mencatatkan ada aksi korporasi dari Harum, PT Harum Energi Tbk, yang akan melakukan stock split 1:5.
kita bisa lihat terlebih dahulu untuk informasi selanjutnya, setelah adanya rencana harum yang akan memecah nilai nominal saham dengan rasio 1:5, sehingga nilai nominal dari semula, yaitu Rp100 per lembar saham, menjadi Rp20 per lembar saham. Dan kalau misalkan kita melihat dari harga penutupan kemarin ya, Harum Energi dengan stock split rasio 1:5, kemungkinan harga setelah stock split akan berada di kisaran 2.750 per lembar sahamnya. Yang selanjutnya ada WG atau PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk akan membagikan dividen sebanyaknya 42,78 miliar rupiah atau Rp4,47 per lembar saham. Kalau bisa kita lihat dari penutupan WG pada perdagangan kemarin, di mana dia ditutup di level 180 dengan rasio atau dengan dividen per share sebanyak Rp4,47, kita dapati dividen yield yang diberikan oleh WG, yaitu di kisaran 2,48%. Yang terakhir ada BMTR atau PT Global Mediacom Tbk, mencatatkan kenaikan laba bersih sebanyak 52,3% ke level 1,38 triliun rupiah di tahun 2021. Yang bisa kita lihat dari pengumuman yang dikeluarkan oleh emiten sendiri, yang kita bisa lihat adalah breakdown dari pendapatan yang diterima oleh BMTR, yaitu yang terbesar masih iklan non-digital ya, terdapat atau berasal dari pertumbuhan iklan non-digital maupun yang digital, yang menunjukkan pertumbuhan yang positif. Kemudian juga pendapatan berasal dari konten lainnya. Untuk yang selanjutnya, rekomendasi Philips Sekuritas pada pagi hari ini, diantaranya ada Elsa atau Elnusa Tbk, yang mana pada teknikalnya kita bisa lihat Elsa coba breakout pola falling wedge ya. Saat ini terjadi pada Elsa. Elsa bisa kita lihat secara teknikal atau bisa kita manfaatkan untuk spekulatif buy di area 300 atau area pengujian ya, resisten dynamic. Dengan begitu target harga yang bisa kita rekomendasikan berada di kisaran 320 dan target price kedua ada di 326. Untuk stop loss kami sarankan berada di kisaran 280. Yang selanjutnya ada TRIM atau Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. TRIM juga ada momen breakout ya, area trendline. Dan sekaligus juga TRIM pada perdagangan kemarin satu candle menembus atau sedikit menembus ya, menyentuh area exponential moving average 34 hari. Sehingga kita bisa perhatikan TRIM untuk perdagangan hari ini, yaitu area 314 dan 316 jika Bapak Ibu tertarik untuk masuk ke TRIM. Kemudian untuk target price pertama, kita bisa sarankan di area 344, dan target price kedua ada di 356. Untuk stop loss, kami sarankan berada di kisaran 248. Kemudian ada Pegas atau Perusahaan Gas Negara Tbk. Pegas juga kita pantau saat ini sedang uji dynamic support dan juga breakout dia punya trend.
falling wedge pegas saat ini bisa kita perhatikan di 1.400 dengan target price pertama di 1.475 dan target price kedua di 1.520. Untuk stop loss-nya, kami sarankan berada di support terdekat, yaitu di kisaran 1.325. Oke, yang keempat ada KICI, Kedaung Indah Ken Tbk. KICI yang ditutup pada perdagangan kemarin di atas area EMA 90, di mana tren tersebut sudah menjadi area penahan sejak awal tahun 2022 lalu, sehingga adanya penembusan di EMA 90 bisa kita perhatikan dan juga bisa kita manfaat. Sehingga trade buy kami sarankan di kisaran 280, dan untuk target price pertama kita sarankan di 294, dan target price kedua ada di 300. Untuk stop loss-nya, kami sarankan berada di area 266. Oke, yang berikutnya, kita umumkan Philips Sekuritas Indonesia memiliki beberapa agenda edukasi dalam sepekan ini. Di antaranya ada Sekolah Pasar Modal, Learn and Earn with BN Philips Sekuritas Indonesia. Untuk waktunya akan diadakan di hari Rabu atau hari ini, 20 April 2022 pukul 1 siang sampai 4 sore waktu Indonesia Barat. Yang kedua ada prospek sektor retail di tahun 2022. Kita akan lebih mengulas kepada emiten-emiten yang bergerak di sektor retail di tengah momentum Lebaran dan juga adanya pelonggaran dari kegiatan masyarakat, sehingga bagaimana untuk sektor retail kita bisa mencermati ataukah kita bisa memanfaatkan momentum tersebut. 2022 pukul 12 siang sampai 1 siang waktu Indonesia Barat. Untuk kedua acara ini gratis bagi seluruh Bapak dan Ibu. Dengan untuk sekolah pasar modal, Bapak dan Ibu perlu mendaftar via WhatsApp dengan nomor yang tertera di poster ini. Sedangkan untuk prospek sektor retail di tahun 2022, Bapak dan Ibu bisa langsung akses link Zoom webinar yang tertera di slide ini, ataupun bisa langsung akses link Zoom webinar yang akan kita bagikan ke masing-masing grup Telegram maupun WhatsApp. Baik, yang selanjutnya saya buka sesi tanya-jawab. Dipersilahkan untuk gunakan kolom Q&A, dan saya berikan waktu 1 menit untuk Bapak dan Ibu menuliskan pertanyaan-pertanyaan, dan 1 menit lagi kita akan kembali dengan pembahasan pertama. Terima kasih. Oke, kita bisa mulai ya untuk sesi Q&A sembari mempersingkat waktu. Dan juga MNCN. Dari segi teknikal, sebenarnya Medco saat ini berada dalam falling wedge ya. Ini dugaan pertama kita. Kenapa? Karena bisa kita katakan falling wedge karena mungkin sebelumnya dia berada dalam tren bullish ya. Ini bisa kita tarik aja secondary trendnya. Dan ya, dugaan pertama dari falling wedge ini memang bisa kita gunakan jika Medco tembus dia punya trend line. Kita coba tarik trend line
atasnya terlebih dahulu ya, dengan menghubungkan titik swing high yang pertama, kemudian swing high yang kedua. Sebelumnya memang adanya penembusan ya setelah trennya seperti ini, memang cukup jauh kalau kita bisa lihat kalau kita tarik trend line dengan swing high ini, memang ini akan cukup apa ya, kurang begitu merepresent ya pergerakan Medco saat ini. Namun sebagai penggantinya kita bisa gunakan exponential moving average 24 dan 13, entah 630 atau bergerak ke area 630 ini akan lebih besar seperti itu. Kemudian MNCN ya, pergerakan dari MNCN secara teknikal seperti apa? Kalau untuk MNCN kita bisa lihat dari tren terakhir ya, dari chart pattern terakhir kita bisa katakan ini berada dalam fase bullish yang cukup baik. Dan apa ya, hari ini atau pergerakan terakhir ini termasuk dari awal pergerakan ya, atau awal bullish pattern yang dilanjutkan oleh memang cukup tricky kalau kita bisa lihat, namun polanya masih menarik jika kita lihat sampai saat ini. MNCN dengan pola bullish harami kemarin, kami rasa untuk pergerakan hari ini bisa di 5 Fibonacci retracement. Jadi ya setelah adanya pemantulan ini dan area ini memang menjadi area penahanan atau rejection bagi MNCN sehingga resisten. Kalau tadi kita lihat sudah resisten klasik, kita lihat dynamic resisten. Di sini memang dia punya area 1080 sehingga kita bisa bet untuk jangka menengah 1080 setelah adanya penembusan 1020 akan lebih sangat memastikan ya atau meyakinkan ya untuk bergerak mendekati area 1080. Apalagi kalau kita lihat ya saat di perdagangan sebelumnya ya memang pergerakan MNCN ini masih cukup moderate dan belum sempat capai seperti itu. Karena di sini kita bisa lihat resisten selanjutnya itu sangat dekat, ada di kisaran 1025, hanya satu tick. Kemudian resisten selanjutnya klasik ya, ada di kisaran 1065. Ya mungkin sebelum adanya pencapaian area 1080, 1065 bisa kita coba. Harga berapa? Telkom, buy di harga berapa? Kami rasa buy-nya bisa ditunggu dulu aja. Jangan terburu-buru masuk. Kita bisa lihat di sini ada area penahanan di kisaran 0,5. Dengan begitu, kita bisa gunakan kembali asumsi ya, asumsi awal di 0,5 Fibonacci retracement, atau di sini tepatnya di kisaran area EMA 24. Ada di kisaran 4.880 ya berarti ya. 4.580. Buy di level tersebut, sell di harga berapa, kita coba tunggu. Kalau kita berbicara tentang asumsi yang benar, 4580, ya kurang lebih di kisaran 4580 ataupun nanti 4570, dikit-dikit di area 4580 kita bisa buy. Kemudian ada swing valid yang terbentuk. Target harga selanjutnya yang bisa kita lihat tentu resisten kita bisa gunakan, yang pertama ada di kisaran 4750 dan kemudian 4750 kalau misalkan ada satu momentum atau pergerakan yang memang melampaui dari area tersebut, target harga tentu kita bisa gunakan dynamic resisten 1,618 Fibonacci retracement 4850. Kemudian tadi ada BBNI ya. Tadi ada BBNI. BBNI buy dan sell di harga berapa? BBNI kami rasa coba pantau dulu aja di area EMA 24. Kalau saya pribadi menggunakan area EMA 24 ya. Dan walaupun begitu saat ini juga BBNI membentuk satu pola doji yang apa ya, yang masih harus kita lihat keberlanjutannya dari candle hari ini. Secara keseluruhan BBNI jelas masih dalam rentang yang bullish, walaupun ada sentimen yang kurang baik dari interest rate dari beberapa negara dunia, dan terutama juga Indonesia yang akan berdampak kepada financial market kita.
Tapi BBNI, teknikal, momentum saat ini lagi doji, coba tunggu aja, dia lagi uji area EMA 13, dan secara historical dia punya area support dynamic di kisaran EMA 24, sehingga ya mungkin untuk pergerakan selanjutnya kita bisa tunggu aja EMA 24. Buy dan sell di berapa? Kalau begitu, mungkin kita bisa lihat buy ada di kisaran 8.250 sampai 8.275. Target harga kita bisa refleksikan kembali area resisten klasik 8575, dan target harga selanjutnya kita bisa gunakan asumsi 1,618 Fibonacci retracement ada di kisaran 8.775. Simple, dan kita perlu tunggu lagi adanya konfirmasi dari pergerakan atau penutupan perdagangan hari ini. Selanjutnya, ada TNCA sama Java. TNCA. TNCA agak begitu riski ya kalau kita bisa rekomendasikan pada perdagangan hari ini karena dia sudah uji area dynamic resisten EMA 24, dan berbeda ya dari apa namanya, dari kebiasaan, karena dari sisi volume sendiri nggak begitu eh, terlihat ya. Ini mungkin masih awal, kita belum bisa lihat pergerakan selanjutnya seperti apa, tapi dari sisi volume indikator juga belum mengindikasikan adanya eh, tanda-tanda akumulasi yang mulai banyak masuk ke TNCA, walaupun ini kembali saya bilang ini adalah indikasi awal. Mungkin saja ini adalah awal dari akumulasi untuk TNCA. Kita uh, belum bisa memastikan hal tersebut. Tapi yang jelas TNCA saat ini setelah adanya kenaikan harga yang cukup besar ya, 25% pada perdagangan kemarin. Karena TNCA sendiri memang bergerak dalam fase bearish-nya. Jadi adanya awal indikasi ya, adanya pengakhiran dari fase bullish itu memang menurut kami sepatutnya diwaspadai terlebih dahulu. Sembari kita melihat adanya signal yang lebih valid yang menunjukkan adanya TNCA memang bergerak dalam fase reversal bullish. Kemudian ada Java. Java setelah bagi dividen dia longsor kemarin 4,26% turun. Cash dividen kemarin dibagikan Rp60 per lembar saham. Nasibnya Java seperti apa? Ya, kalau memang masih turun seperti ini dan candle mendekati area supportnya setelah ada uji tersebut, apalagi penembusan area support ini, ya memang Java akan bergerak dalam lebih ke arah cenderung bearish-nya ya, seperti itu. Support selanjutnya yang dimiliki oleh Java itu ada di kisaran 1425 ya. Coba kalau kita lihat di sini. 1430 maksud saya. Mungkin lebih tepatnya 1430 adalah support klasik yang akan menunjang pergerakan Java selanjutnya. Energi, kalau kita coba baca ya dari pergerakan sebelumnya, SGR ini juga punya area rejection 0,618. Kemudian di sini juga dia punya area rejection di area berapa kalau kita lihat. Di sini juga 0,618 ya. Bergerak mendekati 0,618, kita bisa gunakan asumsi tersebut 0,618 sebagai area rejection bagi SGR sehingga area tersebut berada di kisaran 2100. Jadi tunggu aja 2100, kalau ada penembusan di bawah 2100 tadi, ya tinggal disesuaikan dengan resiko atau profil resiko Bapak dan Ibu. Karena kalau dari support selanjutnya, sebelum adanya support klasik, itu ada di kisaran 1955 ya. 1955 kalau asumsikan aja Bapak dan Ibu masuk di kisaran 2100, penurunannya sekitar 6,8, 6,6 sampai 7%, cukup besar, sehingga kita sarankan mungkin kalau sudah ada penembusan di bawah 2100, tinggal disesuaikan saja dengan risk reward yang Bapak dan Ibu miliki, entah itu mungkin batasan risikonya ya
tergantung dari Bapak dan Ibu masing-masing ya, ada di sekian persen yang Bapak dan Ibu tetapkan. Seperti itu. Yang jelas memang secara historical SGIR ini punya area rebound itu ada di kisaran 0,618. Jadi di sini kita coba pagerin dulu di 0,18 ya, tunggu di area tersebut. Kalau ada penembusan di bawahnya, tinggal kita atur saja cut loss yang kita bisa terima atau bisa kita ambil. Kemudian ada Temas TBK. Temas TBK sih kalau saran saya mungkin bisa dijauhkan aja ya. Kenapa? Karena dari pola saya rasa kurang begitu menarik lagi. Polanya juga masih terus turun ya, swing yang terbentuk ya mungkin di sini ya, sorry. Mungkin di sini kurang lebih, kemudian di sini juga ada swing low-nya juga. Jadi ini membentuk satu pola bearish, walaupun dengan pola yang sebelumnya terbentuk yaitu pola bullish, ini adalah dugaan pertama itu adalah falling wedge. Kalau falling wedge, indikasinya adalah dia tembus area trendline atas. Dia tembus ini, itu bisa dikatakan falling wedge. Tapi kebalikannya, kalau memang dia masih terus turun, apalagi dia tembus lagi trendline bawah, itu bukan falling wedge yang valid, seperti itu. Jadi jadi Temas dengan candle seperti ini, biarkan dia bergerak terlebih dahulu, jangan terburu-buru untuk masuk, sembari kita melihat pergerakan yang akan terjadi di Temas sendiri. Entah itu breakout trendline atas atau breakout trendline bawah. Seperti itu. Lanjut, ada BBCA sama BBRI. Oke, mohon maaf untuk delay atau gangguan sebelumnya. Kita bisa bahas untuk BBCA dan BBRI. Kalau untuk BBCA, setelah adanya tembus area support, dia di kisaran 7650 ya, ini agak perlu diwaspadai sebenarnya. Kenapa? Karena setelah ada penembusan EMA 90 dan tembus area support klasik di 7650, memang ini kita khawatirkan akan ada satu keberlanjutan dari bearish-nya. Dan ini adalah signal dari bearish pengakhiran ya, dari bullish pattern-nya ya yang terbentuk. Tapi kalau bisa kita lihat di sini dengan pattern seperti ini yang masih terjadi ya antara apa namanya secondary trend, memang BBCA ini sebenarnya bisa terbilang ada area support di kisaran 7.600 sebenarnya. Jadi ya mungkin resikonya atau batasan resiko yang bisa Bapak dan Ibu terima ada di kisaran 7.600. Kalau tembus 7.600, saya sarankan untuk lepas. Untuk saat ini seperti itu. Jadi ya memang ini indikasi awal. Kita sudah mulai, atau saya sendiri sudah mulai mengkhawatirkan adanya pengakhiran dari fase bullish dan masuk ke dalam fase bearish-nya. Tapi di sini kebetulan karena dia masih punya support, iya coba kita tunggu aja support 7.600. Untuk meyakinkan keputusan kita untuk coba jauhkan dulu BBCA, kemudian kita bisa switch ke sektor lainnya. BBRI bagaimana? Kalau BBRI kemarin dia bentuk satu pola yang lebih cenderung kepada morning star, doji morning star. Kemudian saat ini BBRI dibuka menguat 1,97%. Kalau dia masih ditutup di atas area EMA 24 dan 13, tentu BBRI bisa kita perhatikan, namun ya mungkin karena spread-nya dari BBRI sendiri juga nggak begitu besar ya, karena ya kita lihat di sini memang coba saya gambarkan dulu area-area resistennya. Ini karena memang resistennya deket-deket ya, apalagi resisten klasik dia dari kisaran 4760, ya mungkin ini bisa sebagai pilihan untuk trading jangka pendek. Bagaimana dengan keberlanjutan dari fase bullish-nya? Mungkin Bapak dan Ibu juga bisa kembali spekulatif dengan masih menghold BBRI setelah adanya pencapaian area 4760 dengan harapan dia akan coba tembus atau menguji area dynamic resisten di kisaran 4.900. Dengan pola seperti ini, resikonya mungkin
cukup kecil dengan pola yang baik, sehingga Bapak dan Ibu yang memiliki tingkat spekulasi yang tinggi juga hari ini bisa kita rekomendasikan untuk masuk at any price. Kalau untuk mau meyakinkan bahwa BBRI ini memang masuk dalam fase bullish-nya dan breakout, memang benar-benar breakout area EMA 24 dan 13, saya sarankan coba tunggu penutupan perdagangan hari ini. Kemudian ada ITMG sama mungkin BBCA sama BBRI udah kita bahas ya. ITMG mungkin sama Tekim ya. ITMG, kalau ITMG setelah dia tutup, dia sudah tutup area gap-nya ya. Gap di sini sudah ditutup oleh ITMG. Lantas bagaimana dengan pergerakannya? Sebenarnya secara keseluruhan dari industri, ITMG masih diuntungkan dengan adanya average selling price yang potensi untuk meningkat di tahun ini. Dari teknikal sendiri, kita juga bisa melihat bahwa ITMG saat ini, coba kita lihat ya, pola yang terbentuk saat ini sebenarnya ITMG itu ada di pola apa? Baik, ya walaupun tidak begitu rapi, tapi kurang lebih seperti ini ITMG, menggambarkan polanya. Dia itu pola, ya masuk falling wedge ya. Ini dugaan falling wedge. Jadi falling wedge setelah adanya bullish trend yang terbentuk kemarin, saya rasa mungkin ITMG tinggal tunggu aja breakout trend line-nya. Kalau dia breakout trend line, apalagi di sini kita punya support dekat, berarti tunggu dia resisten dekat. Kita tunggu resisten di kisaran 28.450. Kalau ada pencapaian lagi, kita bisa ambil lagi dengan harapan memang setelah adanya secondary trend seperti ini dan minor trendnya membentuk satu pola falling wedge, target harga ada di kisaran 30.200 atau sebagai resisten klasik. Kurang lebih seperti itu untuk ITMG. Kalau untuk Tekim, pabrik kertas Ciwi Kimia. Kalau untuk Tekim, kita bisa rekomendasikan coba perhatikan dulu aja. Dia uji area support saat ini ada di kisaran 6725 ya. Ya, 6725. Dengan pembukaan perdagangan hari ini, candle masih doji. Kalau masih biasa bertahan sampai penutupan perdagangan doji pada perdagangan hari ini, Bapak dan Ibu bisa tunggu nanti candle selanjutnya atau di perdagangan selanjutnya. Bisa spekulatif, dan ini memang pilihan-pilihan saham yang spekulatif untuk Bapak dan Ibu, sehingga kalau ada doji dan dilanjutkan dengan candle bullish, kita bisa manfaatkan untuk trading jangka pendek, target harga di kisaran 6.700-an. Itu adalah target di mana Tekim secara historikal tertahan, karena kebetulan dia punya area penahanan di kisaran EMA 24. Kita bisa ulangi lagi asumsi tersebut, EMA 24 sebagai area resisten dynamic dengan resisten dynamic dari Fibonacci retracement yang menggambarkan area yang mendekati, itu ada di kisaran 6.700-an, 6.975 sampai 6.700. Lanjut, ada Toba, bisa di entry di harga berapa? Toba. Oke. Entry di berapa ya kalau untuk Toba? Saya rasa entry coba tahan dulu aja. Kenapa? Karena resiko sekali, beresiko ya. Toba, dia punya area support walaupun di 1050 kelihatannya cukup kuat, tapi yang kita khawatirkan adalah pengulangan sebanyak 3 kali. Jadi kalau ada pencapaian lagi di 1050 sebanyak 3 kali, mungkin yang selanjutnya akan benar-benar break dia punya support. Seperti itu. Apalagi Toba ini tense-nya, kecenderungannya ini bergerak bearish ya. Apalagi dia tertahan di kisaran area EMA 24, walaupun di sini ada penembusan, namun nggak begitu lama dia kembali turun di bawahnya. Toba bisa dikatakan bergerak dalam fase bearish dengan support yang masih menunjang ada di kisaran 1050 dengan pola descending triangle. Arah dan juga kesimpulan lebih mengarahkan kepada bearish potensial yang bisa kita kita bisa simpulkan kurang begitu menarik. Bagaimana dengan prospek jasa marga? Mudik tidak dibatasi, jasa marga seperti apa pergerakannya? Jasa marga sayangnya ya,
dia kembali bergerak di bawah EMA 24. Sayangnya seperti itu. Kita harapkan kemarin Jasa Marga itu mungkin akan memantul di kisaran area EMA 24 dan 90, ternyata dia tembus di sini. Dan sayangnya kembali adanya breakout di atas EMA 24 dan 90. Tidak berlangsung lama, Jasa Marga kembali turun. Jadi dengan pola seperti ini dan ya pergerakan yang nggak begitu menarik, kita perlu waspadai ya Jasa Marga. Eh, Mungkin untuk target harganya ya yang bisa diperhatikan. Sebenarnya Jasa Marga ini kita bisa jauhkan dulu aja karena ya ini kecenderungannya akan mengarah kepada bearish sebenarnya. Tapi target ataupun harga yang bisa Bapak dan Ibu perhatikan kalau ingin memperhatikan pergerakan selanjutnya itu ada di kisaran 3.500. Di sini ada support dynamic 3.500 dan classic support ada di kisaran 3.510. Mungkin itu adalah target harga selanjutnya yang akan dicapai oleh Jasa Marga dan mungkin itu akan menjadi satu area support yang ya kita tunggu aja adanya uh, rebound kah atau tidak di area tersebut. Lanjut, ada Gosco Plantation. Oke, Gosco ini beberapa hari kemarin sempat masuk ke dalam uh, top gainers ya. Gosco. Kalau Gosco mungkin secara teknikal aja, kita bisa bahas secara teknikal. Gosco punya area support di kisaran 202. Terlihat dari sini ada area resisten dynamic, resisten klasik yang ditembus. Dengan begitu support klasik bisa kita gunakan di area tersebut, 202. Dengan area selanjutnya ya, dari Fibonacci retracement, kalau kita tracking dari Gosco sebelumnya, dia punya area EMA 24 sebagai area penahanan, mungkin area EMA 24 atau area yang paling terakhir ada di kisaran 179 atau mungkin sedikit di bawahnya ya, 179 sampai mungkin 175 ya, itu mendekati area EMA 24. Eh, kita tidak tahu apakah Gosco ini akan lanjut menguat karena memang penguatan kemarin ini apalagi 34% ini memang kita tidak bisa baca sebagai apa ya tren yang positif. Memang sangat positif, tapi di satu sisi teknikal kalau kita baca secara teknikal itu agak agak kurang bisa menangkap seperti itu. Jadi mungkin kalau pure teknikal yang bisa kita lihat adalah area tersebut 202 sampai 179 adalah area support. Dengan pola dari Hanging Man kemarin, secara teknikal memang akan menggambarkan adanya potensi penurunan. Tapi kita tunggu Gosco di permukaan perdagangan hari ini yang menguat 1,77%. Lanjut ada MPPA sama CPRO. Matahari Putra Prima. MPPA juga sayangnya walaupun ada sentimen retail yang semakin positif ya atau mulai adanya apa namanya recovery dari konsumsi masyarakat, tapi ternyata MPPA secara teknikal kembali bergerak di bawah EMA 24. Ini sangat disayangkan. Dengan begitu maksud saya MPPA akan kembali bergerak dalam rentang bearish-nya. Oke, di sini ada area trendline menjadi area support. Ini masih cukup jauh sebenarnya. Jadi dengan pola sebelumnya yang bullish, dengan pola sebelumnya yang bearish, dengan minor trend yang bullish seperti ini adalah indikasi dari rising wedge. Rising wedge itu adalah continuation dari bearish kembali ke bearish lagi. Yang kita khawatirkan seperti itu. Jadi waspadai kalau misalkan nanti MPPA tembus di kisaran 316 ya. Walaupun 316 ini nggak begitu dekat dengan trend line bawah, support bawahnya, tapi mungkin kita bisa gunakan itu sebagai asumsi awal. Jadi takutnya kalau ada penembusan 316, itu memang akan mengarahkan kepada rising wedge yang sesungguhnya. Indikasi awal yang kita memang wanti-wanti atau yang kita waspadai. Lanjut, ada CPRO. CPRO juga
enggak begitu menarik ya. CPRO, eh, ya Bapak dan Ibu bisa simpulkan di sini bearish trend kembali bergerak di bawah EMA 90 dan EMA 13 dari jangka pendek dan jangka panjang akan menandakan bahwa CPRO akan lebih mengarah kepada bearish channel. Area support yang selanjutnya ada di kisaran 71 setelah adanya penembusan area support di kisaran 82. Tentu memang dengan begini ya CPRO akan lebih mengarahkan kepada area 71 ya. Kebetulan di sini juga ada 1,618 Fibonacci retracement 1,618 di area 71. Jadi ini mungkin target harga yang sangat potensial untuk dicapai oleh CPRO dengan pola seperti ini. Selanjutnya, pergerakan ACE Hardware dan INDF. ACE Hardware. ACE Hardware, ya seperti tren-tren yang sudah terjadi sebelumnya, ACE Hardware masih tertahan di kisaran area EMA 90. Secara kasar, Bapak dan Ibu bisa lihat di sini. Kemudian, ya mungkin saya tandai yang untuk lebih memperjelas saja ya. ACE Hardware tertahan di kisaran area EMA 90 dan setelah adanya penembusan atau pencapaian area EMA 90, dia akan kembali bergerak dalam fase bearish. Di mana kita khawatirkan, walaupun hari ini dia membentuk satu pola bullish, candle, bullish harami, tapi dengan kebiasaannya atau historical pergerakan dari ACE Hardware seperti ini, kita tidak sarankan. Resikonya cukup tinggi. Masih sangat rapi penurunannya, polanya, channel bearish-nya masih sangat rapi. Jadi, waspadai pergerakan mencapai area support di kisaran 935. Lanjut, INDF. INDF juga secara historical masih kurang menarik ya, apalagi dia masih belum bisa break area EMA 90, di mana area EMA 90 ini dari bulan lalu ya, dari tahun lalu ya, dari Desember hingga tahun ini dia konsolidasi di atas EMA 90, kemudian nggak begitu lama dia kembali bergerak di bawahnya. Yang kita khawatirkan akan seperti itu lagi. Kalaupun ada penembusan di area EMA 90, potensi harga yang bisa kita baca untuk INDF saat ini, potensi kenaikannya ya, mungkin resistennya ada di kisaran, di sini ada berapa? 6250 sampai 6275, ataupun mungkin di sini ada resisten walaupun agak jauh ya, di sini ada di kisaran 6400. Namun kalaupun emang 6400 ini, sebenarnya INDF perlu membuktikan adanya breakout area EMA 90 ini, dan indikasi-indikasi lain seperti mungkin candle pattern dan juga dari sisi volume indikator sendiri juga menunjukkan adanya fase akum. Kayak gitu. Fase yang mulai menunjukkan bahwa memang di area EMA 90 ini atau di area breakout ini, INDF cukup menarik seperti itu. Secara keseluruhan ya kurang baik ya, bearish ya. Ya seperti yang sudah disebutkan tadi. Oke, lanjut ada emiten telekomunikasi ya. Ada Smartfren Telekom Tbk. Smartfren ya historicalnya aja masih tertahan di kisaran area EMA 90, di mana kemarin juga terpantau koreksi, saat ini dia masih tertahan di atas area EMA 90, mencoba bertahan di atas area tersebut. Frame kita coba tunggu aja pergerakannya. Tapi yang kita khawatirkan secara keseluruhan dia akan kembali bergerak dalam fase bearish-nya. Bergerak di bawah area EMA 90 dan melanjutkan fase bearish. Kebetulan karena bearish-nya masih sangat rapi, jadi support-support yang dibentuk akan selalu tertembus oleh frame. Jadi kita khawatirkan support di kisaran area 68 ini akan dicapai kembali atau ditembus kembali oleh si frame tadi. Resiko bisa kita katakan sangat tinggi di frame. ISAT sudah layak masuk atau belum? ISAT layak masukkah atau tidak? Oke. ISAT sudah menguat 3 hari, sangat apa ya, signifikan
bisa dikatakan. Dia punya area resisten. Jadi mungkin kita tunggu aja resistennya ya. Resisten dia di kisaran 6.475. 6.475. Kalau dia break 6.475, kita bisa mulai pertimbangkan untuk melihat isat seperti itu. Tapi memang karena momentumnya baru 3 hari, kemudian dia udah melonjak tinggi, ya jelas teknikal mungkin kita belum bisa mengcapture polanya dan juga momentumnya seperti itu, sehingga untuk asumsi dasar atau asumsi pertama, kita bisa gunakan 6.475 sebagai patokan apakah ISAT layak untuk dipertimbangkan atau tidak. Oke, lanjut. Ada saham pertambangan juga di sini, ada yang menanyakan tentang Adro, PTBA. Kita coba bahas Adro terlebih dahulu. Adaro Energi Tbk. Adaro 3 hari candle kemarin membentuk satu candle bearish. Kalau Adaro ditutup menguat hari ini, bisa kita katakan ini sebagai potensi bullish belt hold. Bullish belt hold berarti akan ada satu keberlangsungan atau keberlanjutan dari fase-fase sebelumnya. Seperti itu. Tapi ini adalah indikasi utama. Kita perlu lihat lagi penutupan perdagangan hari ini Adaro seperti apa. Oke, untuk mempercepat waktu, kita bisa langsung mulai ke PTBA. Kalau untuk PTBA, dia setelah adanya penembusan area resisten di kisaran 3.760, apakah PTBA masih layak untuk ditunggu atau tidak? Saran saya mungkin eh, bisa spekulatif juga untuk hari ini, tapi karena kita coba pertimbangkan PTBA terlebih dahulu, dia punya area resisten ya. Resisten dia itu mungkin yang pertama ada di sini 4.150, 4.150-an, tapi kalau dari dynamic resistennya itu cukup jauh, memang kelihatan di sini ada di kisaran 4.120, 4.130-an. Jadi secara keseluruhan ya, atau overall mungkin PTB akan mengarah ke sana, tapi momentumnya apakah dia akan bergerak di bawah atau bergerak menuju ke area EMA 24 terlebih dahulu atau tidak, itu tergantung dari apa namanya, momentum dari harga batu bara. Yang saat ini pun juga kita bisa lihat mungkin harga batu bara momentumnya hanya sebentar dia apa namanya, eh, istirahat ya, atau turun sebentar kemudian dia naik lagi ke area 330-an. Memang secara keseluruhan batu bara masih akan sangat diuntungkan dalam tanda kutip dengan adanya potensi geopolitik yang terus berlanjut. Jadi PTBA mungkin bisa mulai dipertimbangkan, namun untuk momentumnya atau posisi di harga berapa, kalau Bapak dan Ibu mau bersabar ya, tentu kita tunggu di area EMA 24 kalau dari teknikal. Tapi kalau dari momentum, kalau memang sudah cukup layak diperkirakan PTBA untuk masuk, saya rasa momentum hari ini pun juga bisa mulai dikoleksi atau mulai diakumulasi, seperti itu. Lanjut, ada IATA. MNC Energy Investment, atau IATA. Kalau dari IATA, teknikal yang bisa kita katakan adalah area EMA 13 menjadi area penahanan bagi IATA sendiri. Jadi mungkin kalau mau untuk spekulasi, Bapak dan Ibu mungkin coba tunggu atau berupaya bersabar, tunggu di kisaran area EMA 13-nya. 13 itu berarti ada di kisaran 250. Mungkin kalau ada capaian 250 dan kemudian ada penahanan apalagi di sana, adanya satu valid swing, Bapak dan Ibu bisa pertimbangkan untuk mulai masuk. IATA sampai saat ini ya mungkin dari teknikalnya bisa dikatakan cukup baik kalau kita lihat time frame jangka pendeknya. Kemudian kita beralih kepada emiten rumah sakit ya. Di sini ada SAME, Sarana Metropolitan Tbk. SAME walaupun polanya ini bagus ya, tapi kita perlu lihat yang kita khawatirkan adalah adanya penembusan. Terutama di kisaran area EMA 90. EMA 24 aja Bapak dan Ibu mungkin perlu mulai waspada ya, adanya penurunan ataupun
penembusan di area tersebut. Jadi kalau kita bisa lihat saat ini, SAME punya area support ada di kisaran 404, dan mungkin support klasik ada di kisaran 395-an ya, 396 mungkin ya secara fraksi. Jadi mungkin SAME ini masih cukup bagus sebenarnya, tapi kalau Bapak dan Ibu ingin masuk saat ini, bisa kita mungkin bisa kita rekomendasikan untuk spekulatif, tapi Bapak dan Ibu perlu mempersiapkan area stop loss di kisaran tersebut, 404 sampai 396. Seperti itu. Karena memang itu udah mulai waspada ya, udah mulai mewanti-wanti adanya pengakhiran dari fase rising wedge ini. Seperti itu. Oke, mungkin itu adalah pertanyaan terakhir dari Philip Morning Market Call, edisi 20 April 2022. Kami ucapkan terima kasih atas segala atensi dan juga pertanyaannya. Semoga di lain waktu kita akan kembali lagi bertemu di Philip Morning Market Call dengan pertanyaan dan pembahasan yang kalaupun belum sempat kita bahas, mungkin kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan salam cuan.